Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas online IPS kelas 7 bersama saya Pak Fahri Rizky. Hari ini memulai materi singkat yang diambil dari sebagian awal pada bab 1, yaitu pada bab manusia, tempat, dan lingkungan. Yang nanti kita akan detail lagi yaitu pada materi ruang dan interaksi antar ruang. Kalian dapat melihat LKS IPS pada halaman 3. Kita mulai dari pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Di sana tertulis pengertian ruang dari beberapa ahli. Ada Sumandi, Ayadinta, dan Newton. Masing-masing dari mereka mempunyai pengertian ruang yang serupa tapi tak sama. Dari beberapa pendapat ahli mengenai ruang, maka dapat disimpulkan ruang adalah tempat terjadinya peristiwa alam atau peristiwa sosial dalam proses perjalanan waktu. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, ruang itu bahasa Inggrisnya adalah space. Masuk ke pengertian interaksi, masih di halaman yang sama yaitu LKS halaman 3. Terdapat pengertian interaksi menurut Bintarto. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa interaksi adalah sebuah tingkah laku langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau kelompok lain yang menghasilkan timbal balik atau dalam bahasa Inggris feedback. Slide selanjutnya bisa kalian lihat pada halaman 4 LKS. Terdapat beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan, antara lain yang pertama, saling melengkapi atau dalam bahasa Inggris complementarity. Yang saya tandai itu sebagai warna hitam. Nanti warna hitam ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua yaitu persebaran penduduk yang saya tandai dengan warna biru. Ini juga nanti kita akan bahas lebih detail di slide selanjutnya. Kita akan membahas saling melengkapi terlebih dahulu. Saling melengkapi atau complementarity adalah sesuatu yang berkaitan dengan usaha untuk melengkapi. Contohnya, A sebagai penduduk yang tinggal di pegunungan penghasil sayuran. Kemudian ada B sebagai penduduk pantai yang menghasilkan ikan. Jika salah satu atau keduanya mengalami kelebihan atau dalam bahasa lain surplus hasil, maka mereka akan melengkapi satu sama lain. Seperti itu. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya atau yang kedua yaitu kesempatan antara, atau dalam bahasa Inggris
intervening opportunity. Hal ini berkaitan dengan sebuah lokasi yang menawarkan alternatif yang lebih baik. Contohnya, pembeli ikan tinggal di daerah A, biasa membeli ikan di wilayah C, namun wilayah B yang lebih dekat ikut menjual ikan. Maka orang yang ada di wilayah A akan membeli ikan ke wilayah B karena jaraknya yang lebih dekat. Nah, karena hal ini berdampak juga pada interaksi wilayah A dengan wilayah C yang mengalami perlemahan karena tidak terjadinya interaksi kembali. Kemudian poin ketiga atau yang terakhir yaitu keadaan dapat diserahkan atau dalam bahasa Inggris transferability, yaitu keadaan yang berkaitan dengan pengangkutan barang dan memperhitungkan kondisi jalan, jarak, dan biaya. Contohnya, seseorang akan menjual makanan menuju wilayah A. Namun karena akses jalan menuju wilayah A mengalami kerusakan, akibatnya perpindahan makanan tersebut tidak terjadi. Slide selanjutnya yaitu mengenai persebaran penduduk. Persebaran penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Biasanya hal ini untuk mengetahui apakah daerah tersebut sedang dalam keadaan padat penduduk atau tidak. Nah, persebaran penduduk mempunyai dua bentuk. Yang pertama, persebaran penduduk berdasarkan geografis. Geografis yang dimaksud adalah persebaran dengan karakteristik penduduk dengan alam, tempat tinggalnya. Kemudian contohnya seperti penduduk daerah pantai, penduduk daerah pegunungan, seperti itu. Yang kedua yaitu persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan. Administrasi pemerintahan yang dimaksud adalah persebaran penduduk berdasarkan batas-batas wilayah. Indonesia sendiri menggunakan administrasi wilayah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan atau desa sebagai batas wilayah. Lanjut, yaitu faktor penyebab persebaran penduduk ada 3. Yang pertama, faktor fisiografis. Fisiografis ini berkaitan dengan mempelajari wilayah berdasarkan segi fisiknya seperti garis lintang, garis bujur, bentuk muka bumi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor biologis. Biologis ini sesuatu yang berkaitan dengan keturunan atau genetika penduduk. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu faktor kebudayaan dan teknologi. Pada dasarnya setiap wilayah memiliki kebudayaan dan kemampuan teknologinya masing-masing, sehingga dapat mempengaruhi persebaran penduduk. Nah, dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama yaitu ruang adalah tempat terjadinya peristiwa alam atau peristiwa sosial dalam proses perjalanan waktu. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk interaksi antara lain ada 3. Ada komunikasi, ada transportasi, dan mobilitas penduduk. Kemudian kondisi saling bergantung untuk terjadinya interaksi keruangan antara lain ada 2. Adanya saling melengkapi dan yang kedua adanya persebaran penduduk. Oke, jika ada di antara kalian yang masih kurang paham atau ada yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan tersebut ke forum Google Classroom yang sudah tersedia.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.